Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Marah kepada Kinan dan berkata, "Beraninya kamu, cepat lepaskan gelas ini dari kepalaku." Melihat Kinan dan kura-kura itu bertengkar membuat Putri Miao Miao pun curiga dan berkata, "Kalian berdua sedang membicarakan apa? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Kinan menjelaskan, "Ini bukan apa-apa. Putri Miao Miao, bukannya kamu ingin mengajariku teknik Discordian Ocean? Ayo mulai sekarang." Segera Kinan pun mulai berlatih untuk menguasai teknik ini. Singkat cerita, setelah beberapa waktu lamanya, Kinan akhirnya berhasil menguasai teknik Discordian Ocean ini. "Tuan Putri, aku sudah menguasai teknik itu," kata Kinan. Akan tetapi pada saat ini gambar Putri Miao Miao sudah menghilang. Master Black Tortoise menjelaskan, "Kinan, di saat kamu berlatih sebelumnya, koneksi dengan wanita itu terputus. Wanita itu berkata bahwa dia akan segera menjadi tamu dari klanmu. Dia juga memintaku untuk menjagamu." Mendengar itu, Kinan tidak menyangka bahwa Putri Miao Miao benar-benar peduli kepadaku. Akan tetapi Master Black Tortoise kembali berkata, "Ngomong-ngomong, wanita itu juga bilang untuk melindungi anggurnya atau kamu akan dikuliti hidup-hidup." Kinan yang sebelumnya berpikir bahwa Putri Miao Miao sangat peduli kepada dirinya pun kembali menyesal karena ternyata Putri Miao Miao hanya memperdulikan anggurnya saja. Kemudian seorang prajurit yang diutus oleh penguasa kota datang. Dia mengabarkan penguasa kota mengundang Duan King ke perkumpulan jenius. Kinan tidak menyangka akan ada orang yang mengenalnya di kota ini. "Perkumpulan jenius apa itu?" tanya Kinan. Si pengawal menjelaskan bahwa setiap kali Crimson Blood Ocean dibuka, penguasa kota akan mengumpulkan para jenius. Mereka akan dikumpulkan untuk berdiskusi tentang bela diri. Pengawal itu juga mengatakan bahwa Zhu Hang dan praktisi 3 bintang dari aliansi Shengdao akan datang. Mendengar itu, Kinan menjadi tertarik dan dia akan pergi ke sana. Master Black Tortoise berkata, "Duan King, jika kamu ingin pergi, pergi saja. Aku akan tetap tinggal di sini. Jika ada apa-apa, panggil saja aku." Kinan mengerti. Dia membiarkan Senior Black Tortoise untuk beristirahat di penginapan, sementara dirinya sangat penasaran dengan Zhu Hang, sang peringkat top 13 Hidden Dragon ranking. Tidak lama Kinan sudah sampai di kediaman penguasa kota. Terlihat sudah banyak orang di sana. Namun sayang, Kinan tidak melihat Zhu Hang dan juga praktisi 3 bintang itu. Apakah pengawal sebelumnya berbohong kepadaku? Tapi kemudian 3 praktisi muncul, yang mana ternyata itu adalah ketiga bintang. Pemimpin ketiga bintang itu meminta maaf kepada semua orang karena saudara Zhu Hang tidak bisa datang karena dia sedang berkultivasi di pengasingan. Kinan melihat praktisi 3 bintang itu dan mendapati bahwa mereka bertiga memiliki aura yang sama. Jika aku tidak salah, mereka bisa menggunakan teknik kombinasi untuk meningkatkan kekuatan mereka secara drastis. Namun sayang sekali, Zhu Hang itu tidak datang. Sebenarnya aku ingin mengetes kekuatannya. Alhasil Kinan pun menjadi tidak tertarik lagi dan dia akan pulang dan kembali ke penginapan. Namun tiba-tiba praktisi 3 bintang menghentikan Kinan. Pemimpin 3 bintang itu berkata, "Apakah kamu Duan King, sang jenius pertama Ancient Kingdom? Apakah kamu tidak merasa malu karena telah merampok aliansi Shengdao kami?" "Lah, memangnya kenapa aku harus merasa malu?" kata Qin Chen. Dia mencibir. Sehingga kemudian pemimpin ketiga bintang itu menjadi marah dan langsung saja melancarkan serangan kepada Kinan. "Hari ini aku akan menghukummu atas nama aliansi Shengdao." Namun Kinan dengan mudah menghindari serangannya, membuat pemimpin praktisi 3 bintang itu terkejut. Anak ini hanyalah memiliki kultivasi martial Higes tingkat 5, tetapi bisa menghindari seranganku. Ini cukup menarik. Kemudian 2 orang lainnya melancarkan serangan kepada Kinan, namun itu dengan mudah diblokir oleh jubah Demon God. Membuat orang-orang yang ada di sana terkejut, tidak menyangka bahwa jubah yang dipakai Duan King itu sangatlah kuat. Tapi kemudian seseorang menghentikan pertarungan tersebut. Kediaman penguasa kota dilarang untuk bertarung.
Ternyata dia adalah patriark klan Luan yang bernama Luan Chengji yang merupakan penguasa kota ini. Kemudian patriark Luan menyambut keempat jenius yang termasuk dalam Hidden Dragon Ranking itu dengan anggur kebanggaan klan Luan mereka yang disebut The Seven Godly Brew. Patriark menjelaskan anggur Seven Godly Brew ini bukanlah anggur biasa yang bisa dinikmati oleh orang biasa. Jika kultivasinya tidak cukup, maka orang yang meminum anggur ini akan meledak. Kinan langsung saja meminum anggur itu dan mendapati bahwa anggur itu sangatlah bermanfaat baginya. Mungkin dirinya dapat merubah kekuatan anggur ini menjadi aliran kekuatan martial Highes. Di sini tiba-tiba praktisi 3 bintang itu menantang Kinan. Siapapun yang meminum anggur ini dalam jumlah paling banyak tanpa meledak maka akan menang. Namun jika orang itu meledak maka akan kalah. Pemimpin praktisi 3 bintang itu meminta patriark klan untuk menjadi pengawas di dalam pertandingan ini dan juga memberikan kami anggur Seven Godly Brew. Kinan tentu saja setuju dengan pertandingan ini. Terlebih lagi Kinan tidak akan melewatkan kesempatan emas ini karena dirinya dapat menikmati anggur ini dengan jumlah yang lebih banyak. Namun tiba-tiba seorang praktisi yang ditunggu-tunggu yaitu Zhu Hang tiba-tiba muncul di sini. Zhu Hang langsung saja mendeklarasikan bahwa dirinya juga ingin melawan Duan King dan masuk di dalam pertandingan. Praktisi 3 bintang langsung saja memberi salam kepada Zhu Hang. Sementara Kinan langsung menggunakan mata kiri Dewa Perang dan memata-matai Zhu Hang. Kinan mendapati Zhu Hang memiliki martial spirit yang berada di tingkat 9 kelas bumi. Dia juga memiliki 3 senjata suci dan juga beberapa ratus senjata tinggi. Ya, orang ini cukup kaya, kata Kinan. Kinan langsung mempersilahkan Zhu Hang untuk berpartisipasi di dalam pertandingan. Tetapi aku menegaskan bahwa hasilnya akan tetap sama, yaitu aliansi Shengdao akan kalah. Mendengar Duan King yang sangat sombong, Zhu Hang tidak senang. Dia langsung meminta patriark klan untuk memulai pertandingannya. Karena aku ingin melihat kemampuan anak ini. Segera 20 guci anggur langsung disiapkan oleh klan Luan. Zhu Hang langsung saja mengambil 3 botol dan langsung meneguk habis 3 botol tersebut. Namun Kinan langsung menghabiskan 10 botol itu secara sekaligus, membuat Zhu Hang sedikit berkeringat dingin. Alhasil dirinya juga tidak ingin kalah dan langsung saja meneguk habis 7 botol yang tersisa. Walaupun ekspresi Zhu Hang berkeringat dingin, akan tetapi dia berhasil menghabiskan 10 botol gelas anggur. Dia berkata, "Jika kamu bisa meminum 10 botol, aku juga bisa." Kinan mengapresiasi karena Zhu Hang berhasil menghabiskan 10 botolnya. Tapi kenapa kita tidak lanjutkan pertandingannya? Walaupun sudah kelelahan, tapi Zhu Hang yang merasa tertantang pun kembali meminta patriark Luan untuk mengambilkan lebih banyak lagi botol anggur. Sehingga pertandingan pun kembali dilanjutkan. Tapi sebelum mulai, patriark Luan memperingatkan, jika dari kalian sudah ada yang tidak sanggup, maka aku sarankan untuk menyerah demi keselamatan kalian sendiri. Namun mereka berdua tidak ada yang ingin menyerah. Segera mereka berdua mulai menelan semua botol anggur itu. Dan terlihat walaupun Zhu Hang sudah kewalahan, akan tetapi dirinya tidak ingin menyerah. Sehingga kemudian karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi, Zhu Hang pun mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Alhasil Kinan pun berkata, "Saudara Zhu Hang, Anda sudah tidak kuat lagi, sepertinya Anda harus menyerah." Namun Zhu Hang yang tidak terima dipermalukan pun menjadi sangat marah dan lalu ingin menyerang Kinan. Tapi kemudian seseorang menariknya pergi dan tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri. Sehingga hanya praktisi 3 bintang yang ada di sana. Namun mereka juga tidak ingin melawan Duan King sehingga mereka bertiga pun juga pergi dari sana. Setelah mereka semua pergi, Kinan meminta izin kepada patriark Luan untuk menikmati semua botol anggur yang tersisa. Dan setelah puas menikmati banyak anggur dan juga telah menyimpan beberapa anggur untuk putri Miao Miao, Kinan pun pamit pergi. Patriark Luan mempersilahkan Kinan untuk pergi, tetapi patriark Luan menghela napas lega di dalam hatinya. Karena jika sampai anak ini tidak pergi, maka anggur kebanggaan milik seluruh kotaknya akan habis.
Tidak lama Kinan sudah kembali ke penginapan dan lalu berkultivasi. Master Black Tortoise menyadari bahwa ketika Kinan kembali, kultivasinya telah meningkat lagi. Singkat cerita, hari untuk mendapatkan energi Discorded Ocean pun telah tiba. Terlihat semua orang sudah berkumpul di sana. Kinan dan Master Black Tortoise juga ada di sana. Kinan berkata, jika Jiang Bilan ada di sini, seharusnya dia datang ke tempat ini untuk mendapatkan energi Discorded Ocean. Terlihat patriark klan Luan juga telah sampai di sana dan semua orang menyadari bahwa pembukaan Crimson Blood Ocean akan diadakan sebentar lagi. Namun Master Black Tortoise mengatakan kepada Kinan untuk jangan khawatir, karena dengan teknik Discorded Ocean yang diberikan Putri Miao Miao, kamu tidak perlu mencemaskan apapun. Kemudian patriark Luan mengeluarkan semua energi Discorded Ocean, lalu menjelaskan kepada semua orang pertarungan untuk mendapatkan energi Discorded Ocean akan dimulai sekarang. Dan itu tergantung kepada keberuntungan dan juga kemampuan kalian semua untuk bisa mendapatkan energi ini dengan kekuatan kalian masing-masing. Mendengar penjelasan itu, semua orang paham dan mulai menarik energi Discorded Ocean yang bisa mereka tarik. Sementara Master Black Tortoise menjelaskan kepada Kinan bahwa semakin banyak energi Discorded Ocean yang kamu dapat, maka kamu akan semakin baik ketika berada di Crimson Blood Ocean nanti. Sehingga kemudian Kinan menggunakan teknik yang diberikan Putri Miao Miao sebelumnya, yang pada akhirnya Kinan mendapatkan banyak sekali energi Discorded Ocean yang membuat semua orang terkejut, tidak menyangka bagaimana anak ini bisa melakukannya. Setelah itu semua, Kinan meminta Master Black Tortoise untuk pergi dari sini. Sehingga Master Black Tortoise merubah sosoknya menjadi sosok besar dan lalu membawa Kinan pergi dari sana menuju ke Crimson Blood Ocean. Hal itu kembali membuat semua orang terkejut, tidak menyangka bahwa Master Black Tortoise ada bersama anak itu. Sementara terlihat seorang pria tua meminta Ju Hang dan yang lainnya untuk segera pergi ke Crimson Blood Ocean. Kita tidak boleh membiarkan anak itu sampai lebih dulu di Crimson Blood Ocean sebelum kita. Ju Hang setuju dan dia langsung pergi. Akan tetapi ekspresi Ju Hang berubah karena dia saat ini sangat dendam kepada Duan King. Sementara di kediaman penguasa kota, terlihat Patriark Luan meminta seorang praktisi wanita yang bernama Luan Peng untuk pergi ke Crimson Blood Ocean. Dan dia diminta untuk selalu membantu Duan King. Entah apa maksud Patriark Luan, kenapa dia mengirim seseorang untuk membantu Duan King. Praktisi wanita yang bernama Luan Peng itu mengerti. Dia segera pergi menuju ke Crimson Blood Ocean. Namun dia berkata, baiklah Patriark, tapi aku ingin melihat sendiri apakah Duan King itu pantas untuk mendapatkan bantuanku atau tidak. Di lain sisi, Kinan saat ini telah sampai di Crimson Blood Ocean. Master Black Tortoise berkata, Kinan, dari sini aku tidak bisa menemanimu lagi. Kinan paham dia berterima kasih karena selama ini Master Black Tortoise telah melindunginya. Sebelum kemudian Kinan masuk ke dalam Crimson Blood Ocean sendirian. Begitu sampai, Kinan menginjak sebuah tulang, lalu Kinan mengambil tulang tersebut. Namun tiba-tiba kristal Higes menyerap energi dari tulang tangan ini. Hal itu sama seperti menyerap energi dari anggur Sipen Godly Brew sebelumnya. Sehingga Kinan berpikir, apakah kristal Martial Higes bisa menyerap apapun yang ada di dunia ini? Namun di saat itu tiba-tiba seekor monster menyerang Kinan. Kinan mengeluarkan pedangnya dan menebas monster tersebut. Kinan sangat yakin seharusnya tidak ada binatang buas di sekitar sini. Dan itu artinya binatang buas itu dikirim oleh seseorang. Tebakan Kinan benar karena kemudian Luan Peng yang dikirim oleh Patriark Luan pada saat ini tiba-tiba saja menyerang Kinan. Terjadilah pertempuran singkat di antara mereka sebelum akhirnya Luan Peng dengan mudah dilumpuhkan oleh Kinan. Luan Peng langsung menjelaskan, Duan King, tolong jangan salah paham, aku di sini untuk membantumu atas perintah dari Patriark Luan. Tapi Kinan tentu saja tidak percaya dan langsung menjerat leher Luan Peng dengan tangannya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kamu sebelumnya menyerangku, tidak mungkin aku percaya kepadamu. Luan Peng kembali berkata, Duan King, aku bisa membuktikan identitasku, lihatlah batu yang ada di pinggangku. Sehingga ketika Kinan melihat batu itu, tiba-tiba
sosok bayangan Patriark Luan muncul. Dia menjelaskan, "Saudara Duan King, teknik yang kamu pakai hari ini untuk mengekstrak energi Discorded Ocean itu adalah teknik kuno Crimson Blood Ocean. Waktu itu klan kami mendapatkan harta karun yang bisa meningkatkan energi Discorded Ocean. Kami secara tidak sengaja menemukan gulungan aneh di dekatnya. Gulungan itu menjelaskan jika kami menemukan seseorang dengan teknik bela diri tipe air yang lebih kuat dari kami, yang bisa mengambil semua energi Discorded Ocean dari klan kami, maka kami harus membantunya. Dan oleh karena itu aku mengirim Luan Peng ke sana untuk membantumu." Mendengar itu Qinan paham dan Qinan melepaskan cengkeraman tangannya dan berkata, "Kamu bisa pergi, aku tidak perlu bantuanmu." Namun Luan Peng berkata, "Tapi Duan King, aku memiliki peta yang mencatat banyak lokasi harta karun berdasarkan dari medan perang kuno. Apakah kamu yakin tidak perlu bantuanku?" Alhasil setelah mendapatkan peta dari tangan Luan Peng, Qinan pun berubah pikiran. Tapi Qinan bertanya, "Jika kamu ingin membantuku, lalu kenapa sebelumnya kamu malah menyerangku?" Luan Peng menjawab, "Itu karena aku ingin melihat apakah kamu pantas untuk mendapatkan bantuanku atau tidak." Oh, seperti itu. Qinan paham dan dia membiarkan Luan Peng untuk membantunya. Qinan melihat peta dan mendapati bahwa harta karun terdekat sepertinya berjarak 3 li dari sini. Ayo kita pergi ke sana. Singkat cerita, Qinan dan Luan Peng telah menemukan harta karun tersebut dan terlihat harta karun itu ternyata adalah bunga matahari iblis. Harta karun bunga matahari iblis ini sangat bermanfaat untuk memperkuat dasar kultivasi. Namun Luan Peng memperingatkan bahwa bunga ini harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, karena jika tidak efek sampingnya akan sangat berbahaya. Tapi Qinan tidak mendengarkan peringatan Luan Peng. Qinan langsung saja menyerap bunga matahari iblis tersebut. Luan Peng mencoba menghentikan Qinan dan berkata, "Apakah kamu gila Duan King? Jika kamu melakukan itu, kamu akan mati." Akan tetapi terlihat Qinan yang menyerap bunga matahari iblis itu masih baik-baik saja, sehingga membuat Luan Peng terkejut bagaimana bunga matahari itu bisa diserap oleh Duan King tanpa terpengaruh oleh efek samping apapun. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.